41. Miranda tidak mempercayai apa yang Arai katakan, makanya dia lebih memilih mengambil ponsel Arai untuk memastikan. Riwayat panggilannya dipenuhi nomor tidak dikenal. Miranda mengangkat alis. Siapa dia? Tunjuknya pada nomor teratas, yang baru saja menghubungi putranya selama 7 menit. Dia temanku, jawab Arai pelan. Meremas kedua tangannya yang berada di kolong meja belajar. Kedua tangannya berkeringat. Teman mana? Tembak Miranda lagi. Sekolah dasar. Apa temanmu di Inggris? Temanku di sekolah lah. Aku berbicara bahasa Indonesia tadi. Jawab bocah itu memutar bola mata, heran dengan pertanyaan aneh yang diajukan oleh ibunya. Berapa umurnya? Miranda memicingkan matanya. Serius lo Bu? Apa itu penting? Kenapa tidak sekalian tanya kapan ulang tahunnya? Seru Arai semakin tidak habis pikir. Itu juga diperlukan nanti. Sekarang ibu ingin tahu berapa umurnya. Dia kakak kelasku, Bu, jawab Arai enteng. Kelas 6. Bohong, desis Miranda tajam. Ayo katakan sekali lagi dan ibu akan hitung itu sebagai kebohongan. Aku jujur, apa yang salah dari itu? Suara bocah 6 sekolah dasar tidak seberat itu, Arai. Umur kamu masih 7 tahun, kamu gak bisa bohongi ibu yang puluhan tahun lebih tua dari kamu. Ucap Miranda panjang kali lebar dengan suara cempreng berisik. Arai sampai mengernyit dan memutuskan mengangkat kedua tangannya ke atas sebagai gestur menyerah. Oke, tadi memang bukan kelas 6 sekolah dasar, tapi bapak-bapak. Arai memang jago meretas jaringan yang memiliki pertahanan kuat, tapi kalau di rumah, Miranda menduduki puncak tinggi piramida. Perempuan itu selalu tahu sesuatu dan pintar menebak sesuatu. Dan tolong jelaskan siapa bapak-bapak itu. Dia petugas perpustakaan di kota, yang ada di pikiran Arai cuma itu. Dia tidak pernah kemana-mana semenjak pindah ke Indonesia selain ke perpustakaan. Serius loh, Rai, geram Miranda. Kamu berbohong lagi. Apa kamu pikir ibu bodoh? Mana mungkin petugas perpustakaan kamu ajak main detektif-detektifan. Dia sangat suka buku thriller. Berbohong sekali lagi, uang jajan kamu mama kurangi. Ma, oh iya tentu saja, sama jatah beli buku bulan ini dikurangi 100%. Mama, Miranda bersedekap dengan raut wajah keras. Dia menunggu putranya menjelaskan kronologi siapa yang dia telepon sejujur-jujurnya. Mama tunggu kamu bicara. Arai mendesah, aku jujur. Apa kamu ingin mama bakar semua buku-buku kamu itu? Tanya Miranda tenang menunjuk deretan buku tebal Arai di rak. Atau mama telepon saja orang yang habis kamu hubungi dan tanya langsung sama dia. Miranda meraih ponsel Arai dan membuat bocah itu terkejut dengan aksi beraninya menekan tombol panggilan. Dengan gesit Arai rebut ponselnya dan mematikan panggilan. Oke, aku akan cerita. Mama mendengarkan. Arai menghela napas, tidak menyangka keahlian menggertak Miranda bisa membuatnya ketakutan juga. Tapi mama harus janji tidak akan marah. Kamu sudah membuat mama marah dari tadi, keluh Miranda kesal. Ekspresi Arai begitu tajam ketika memutuskan menceritakan kronologinya. Aku bekerja pada seseorang, Ma. Bekerja? Aku meretas, jawab Arai menunduk. Apa, Arai, kamu itu masih kecil. Dan meretas itu kejahatan. Kejahatan kalau aku menggunakannya di bidang negatif. Tapi aku membantu orang, Ma, bela Arai. Tapi itu bahaya, Rai. Gerutu Miranda menghidupkan komputer Arai. Ingin melihat hasil retasan Arai. Tapi Arai sigap mencegah ibunya tahu lebih jauh. Tidak, Ma. Keberadaanku tidak diketahui siapapun. Ini cuma pekerjaan mudah. Miranda menepis cekalan tangan bocah itu di jemarinya. Tiba-tiba Miranda berkaca-kaca. Kenapa si Rai Kemol itu ngeyel banget? Mama suruh kamu buat jadi anak kecil normal yang suka permen dan robot. Tapi kamu tetap lebih suka buku tebal. Dan sekarang kamu jadi peretas. Ma, aku baik-baik saja. Aku normal kok. Mama hanya tidak ingin kamu kenapa-kenapa, isak Miranda. Jadi peretas biasa saja, kok, Ma. Buktinya, aku bisa berdiri di sini baik-baik saja, kan? Dalam sekali gerakan, Miranda dekap putranya dengan perasaan kacau balau. Antara bangga karena Arai bisa melakukan hal yang sulit dilakukan orang dewasa sekalipun, dan sedih karena pekerjaan tersebut bisa saja menyeret mereka ke lubang hitam. Miranda membuka pintu apartemennya untuk berbelanja ke bawah saat tubuh menjulang membuatnya terkejut. Pak Roroy. Halo, Mir, sapa Roy riang. Wajah lelaki itu 180 derajat lebih berantakan dari terakhir kali Miranda melihatnya di kantor.
Roy seperti baru keluar dari gua dan tidak sempat bercukur. Apa kabar? Miranda menutup pintu apartemennya, dan berdeham, baik, apa yang membawa Bapak datang kemari? Dan dari mana Bapak tahu alamat saya? Oh, tentu saja pasti dari Michelle. Dari mana aku tahu alamat ini tidak penting, Mir. Aku datang ke sini untuk meminta belas kasihanmu. Lirih Roy frustrasi. Lelaki itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Miranda. Bantu aku, Mir. Bantu aku membuat Geraldian mengucurkan dana ke bar baruku. Bisnisku sedang hancur sekarang, Mir. Bisa tolong lepaskan tanganku? Perintah Miranda tajam. Tidak, Mir. Aku sangat butuh. Lepaskan tanganku atau aku akan teriak. Potong Miranda. Oke, sahut Roy mengangkat kedua tangan pertanda persetujuan. Tapi kita bicara. Bicaralah di sini. Pungkas Miranda pelan. Roy bukan siapa-siapanya. Pertemuan pertama mereka dan sekaligus yang terakhir menjadi momen mengerikan. Lelaki itu melecehkannya sekaligus memfitnahnya dalam waktu bersamaan. Miranda pikir dia malah polos sekali sekarang. Menerima dengan tangan terbuka orang yang jelas-jelas menyakitinya. Kita bisa bicara di bawah. Aku tidak memberi pilihan, Pak. Silakan bicara di sini atau tidak sama sekali. Menghela napas, menahan sabar Roy mengangguk-angguk. Oke, silakan. Tolong bantu aku membujuk Geraldian. Kamu tahu aku siapanya Geraldian kan? Geraldian hanya gengsi karena ada kamu, faktanya dia peduli padaku. Dan kedatanganku ke sini ingin mengajakmu bekerja sama. Miranda mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Bujuk Geraldian dengan segala cara agar menanam modal di Doanxo, dan aku akan membagi modal itu 15% untukmu, ucap Roy serius. Tanpa diduga, Miranda malah terbahak mendengarnya alih-alih menatapnya takjub dengan penawaran menguntungkan itu. Serius loh? Pak, dengan kamu datangnya ke sini dan mengatakan soal bagi persentase modal, itu sudah menunjukkan kalau Bapak itu tidak kompeten. Kamu hanya perlu bilang ya, gertak Roy tersulut emosi. Jawabanku sudah jelas, Pak. Bapak salah datang ke sini, karena sampai kapanpun aku tetap di pihak Pak Geraldian. Dasar pelacur, kamu akan menyesali ucapanmu hari ini. Desis Roy menuding Miranda, menyumpah serampahi. Bapak yang akan menyesali perbuatan Bapak hari ini. Balas Miranda dengan nada suara percis. Aku akan membalas perbuatanmu, Jalang. Saya tunggu. Dasar Jalang. Aku tahu kerjaanmu di kantor tidak lebih dari melayani nafsu Geraldian semata. Kalian berdua memang manusia tidak bermoral, au. Sumpah serapah yang Roy katakan terintip si pekikan sakit. Roy menunduk melihat mobil remote baru saja menabrak kakinya kencang. Sorry om, aku tidak sengaja. Array berseru kencang di ujung lorong. Roy menendang mobil itu kencang. Persetan mobil sialanmu itu. Lelaki itu kemudian berjalan agak pincang ke dalam lift. Setelah pintu lift tertutup, Array menghampiri Miranda yang membeku di depan pintu. Ekspresi perempuan itu sangat pucat. Sepertinya mobilku kurang kencang membuat kakinya patah ya, Ma. Miranda tersenyum meringis, mendekap Array ke dalam pelukan tapi gagal karena Array menghindar dengan gesit. Bersambung, 42. Miranda menyibak gorden kamarnya. Tersenyum penuh menyapa sinar mentari yang menyorot hangat. Dia ingat pernah membuat janji pada ayahnya untuk pergi bersama ke taman dan menyantap banyak makanan di sana. Mereka bisa menggelar karpet, memakan ayam dan soft drink, serta mengobrolkan apapun di sana. Oh ya Tuhan, Miranda sudah senang hanya dengan membayangkannya. Array, Miranda mengetuk pintu kamar putranya. Bangun sayang, ingat rencana kita buat jalan-jalan dengan kakekmu. Aku baru bangun, Ma, sahut Array dengan suara serak khas bangun tidur. Miranda membalas halus, cepat bangun dan bereskan tempat tidurnya. Mama akan memasak sedikit. Iya, sahut Array. Miranda berjalan menuju dapur dengan senyum banjir kemana-mana. Dia membuka kulkas dan mengambil satu bongkah kol, satu bungkus cabai, dua bungkus tempe, tahu dan satu baskom daging ayam yang semalam sudah dia bumbui. Yeah. Miranda semangat sekali memasak untuk keluarga tersayangnya. Selepas sarapan, Miranda dan Array langsung pergi untuk menemui ayahnya, Budi. Apa kamu mau turun, Ray? Tanya Miranda keluar dari taksi. Saat Array menggeleng, Miranda mengangguk. Oke, biar mama yang jemput kakek. Miranda beralih pada sopir taksi. Tunggu sebentar ya, Pak. Siap Bu, ucap sopir taksi tersebut sambil tersenyum. Ditinggalkan Miranda, si sopir taksi merasa harus beramah tamah. Ini termasuk sopan santunnya sebagai pengemudi kendaraan umum.
Namamu siapa, nak? Arai mendongak dari buku Harry Potter yang tengah dibacanya. Namaku Arai. Nama bapak siapa? Namaku Hadi, jawab si sopir taksi tersebut tersenyum tulus. Kelas berapa? Kelas 1, jawab Arai. Kelas 1, cucuku juga kelas 1. Sopir taksi tersebut menatap Arai takjub. Tapi dia belum bisa membaca seperti nak Arai, dia masih mengeja. Oh iya, jawab si sopir taksi itu antusias. Membayangkan cucunya yang kecil, dia selalu malas kalau disuruh belajar, tapi kalau pelajaran melukis semangat sekali. Jangan dipaksa, Pak, bakat semua anak berbeda-beda, mungkin cucu bapak bakatnya di otak kanan. Otak kanan, ya, otak yang mengatur imajinasi dan kreativitas. Sopir taksi tersebut memandang Arai sangsi. Tidak yakin bocah yang baru menceramahinya itu berusia 7 tahun. Cucunya saja yang perempuan belum bisa ngapa-ngapain selain menangis minta jajan, lah ini Arai begitu dewasa. Lagi ngomongin apa nih? Miranda membuka pintu taksi dan membantu ayahnya, Budi, untuk duduk di samping Arai. Halo kakek, apa kabar? Sapa Arai menyapa kakeknya. Budi tersenyum tulus. Kabarku baik, jagoan. Apa kabarmu? Aku juga baik. Miranda menyusuri badan mobil menuju jok depan. Dengan perasaan senang luar biasa akan menghabiskan waktu libur dengan orang yang ia sayangi, Miranda menutup pintu depan taksi dengan senyum mereka. Antar kami ke taman, Pak. Siap, Bu. Taksi itu pun melaju membelah jalanan yang lengang. Tanpa disadari oleh siapapun, BMW hitam mengkilat tampak mengikuti taksi tersebut dari belakang. Ikuti mereka, suruh lelaki berkacamata hitam pada sopir pribadinya. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Siap, Pak. Lelaki itu mendesis kejam. Tunggu pembalasanku, Miranda. Aku akan membuatmu hancur dengan kehilangan orang yang kamu cintai. Lelaki itu, Wijoyo, tertawa mengerikan. Tak berapa lama, Miranda, Arai, dan Budi sudah sampai di taman. Miranda membagi tugas. Dia menggelar karpet kecil, Arai menyusun makanan dan Budi menuang air ke gelas masing-masing. Wah, kakek sudah lama ingin makan tempe mendoan, seru Budi mencomot satu tempe mendoan dan melahapnya. Tempe mendoan ibu sangat juara, Kek, timpal Arai turut mengambil tempe mendoan. Benar, Rai, ini enak sekali. Miranda terkekeh mendengar dirinya dipuji seperti itu. Kalian berlebihan, aku cuma menggorengnya. Tapi beda tangan biasanya beda rasa, Mir, Kiki Budi. Apa mama nggak bawa air lagi? Arai menunjukkan botol minumannya yang kosong. Miranda mengadu, mama sepertinya cuma bawa satu. Oke, aku akan beli di sana. Apa ada uangnya? Ada, oke, sahut Miranda. Setelah mencuci tangannya, Arai berjalan menuju jalan raya. Tepat sebuah minimarket berada di seberang jalan. Tiba-tiba Miranda mengadu, aku lupa memberitahu Arai buat beli tisu. Susul saja, timpal Budi. Tidak apa-apa ayah, aku tinggal. Pergi saja, usir Budi tersinggung. Aku tidak apa-apa. Oke, Miranda mencuci tangannya terlebih dahulu kemudian menyusul Arai yang sudah sampai di pinggir jalan. Arai melihat kondisi jalan lalu menyeberang saat jalan lengang. Miranda berteriak di belakangnya, menyuruhnya berhenti. Tapi Arai tidak mendengar, telinga bocah itu disumpal headset. Miranda berteriak panik melihat BMW berwarna hitam melaju cepat menuju posisi putranya. Berlari secepat kilat, Miranda mencoba menjangkau Arai. Entah di kondisi apa, Miranda tidak merasakan apapun selain panik membayangkan putranya akan terluka. Miranda berhasil menjangkau Arai dan mendorong bahu bocah itu kuat. Miranda tidak tahu apa dorongannya pada bahu Arai membuat bocah itu terluka atau tidak karena tiba-tiba dia rasakan tubuhnya melayang dihantam sesuatu yang keras. Setelah itu, semuanya jadi gelap. Dek, itu pelipisnya berdarah, ayo kita obati. Seorang suster membujuk Arai entah hitungan keberapa. Bocah itu tetap diam membisu di kursi tunggu ruang ICU. Sudah beberapa suster datang menawarinya pengobatan, dari yang membujuk sampai yang memaksa, namun Arai tetap menolak. Tidak mau, ucap Arai kekeh. Tapi nanti lukanya makin besar loh, itu bekas lukanya juga kotor, virus bisa masuk. Timpal suster tersebut menakut-nakuti bocah 7 tahun itu agar mau diobati. Aku tahu itu, seru Arai datar. Aku hanya ingin memastikan ibuku selamat dulu. Kamu bisa memanggil semua perawat mana saja kalau mau diobati, ya? Iya, jawab Arai dengan tatapan mengarah pada ruang ICU.
Bocah kecil itu mencengkeram bahan celananya dengan erat, menyalurkan emosi besar yang menggulung di sekitar kepalanya. Tiba-tiba pintu ICU terbuka, seorang dokter bermasker keluar dari sana dengan raut muram. Array meringsek maju, "Bagaimana keadaan Mama, Dok?" Dokter tersebut berdeham, "Ibumu kritis. Kakinya perlu diamputasi." "Apa? Tidak," seru Array menolak. "Aku tidak mengizinkanmu memotong kaki Mama. Apa keluargamu sudah dihubungi? Aku perlu membicarakan pembicaraan serius ini dengan benar," ucap dokter tersebut memandang Array sedih. "Kamu masih kecil, Nak. Aku anaknya, aku punya hak berbicara. Kamu tidak boleh memotong kakinya tanpa seizinku. Bisa tolong panggil keluargamu." Dokter itu menatap Array tajam. Kekeras kepalaan Array membuatnya kesal bukan main. Array meraih ponselnya dan mencari-cari kontak Dina. Dia menelepon sahabat ibunya itu. Tapi nomor Dina tidak aktif. "Kalau tidak ada keputusan, aku terpaksa mengamputasi kaki ibumu, Nak." Array beralih ke ponsel ibunya yang ringsek, tapi syukurnya masih bisa digunakan. Dia langsung menuju nomor yang sering ibunya hubungi, Geraldian. "Halo," sahut Geraldian di seberang. "Tolong datang ke rumah sakit bintang sekarang juga, ke ruang ICU, bilang pada dokter kalau Miranda tidak perlu diamputasi." Array langsung mematikan sambungan. Tatapan tajamnya dia hunuskan pada si dokter sebelum kemudian bocah itu berderap ke lorong rumah sakit dan berbelok ke kamar mandi. Di kamar mandi, Array menghubungi kenalannya, Gavin, yang bisa dia gunakan di kondisi genting seperti ini. "Halo, Gavin, ini April. Aku perlu bantuanmu, tolong selidiki siapa yang menabrak ibuku." Bersambung, 43. Geraldian berlari cepat menyusuri lorong. Pikirannya kalut. Dia tidak memikirkan apapun selain kenapa Miranda bisa sampai diamputasi. Demi apapun baru kemarin malam dia mengantar Miranda pulang dan sekarang tiba-tiba dia dikejutkan dengan berita kecelakaan. "Suster, di mana ruang ICU?" Geraldian berhasil mencekal lengan suster yang dia temui. "ICU di mana?" "Di ujung lorong, Pak," jawab suster tersebut. Geraldian segera melesat pergi tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Lelaki itu terlalu panik sampai otak sadarnya membeku. Di ujung lorong, tepat di depan ruangan yang bertuliskan ICU, seorang dokter seperti sudah menunggunya. "Apa bapak saudara dari Ibu Miranda?" tanya dokter tersebut langsung. "Ya," jawab Geraldian cepat, dengan napas tersengal pasca berlari-lari. "Apa yang terjadi?" Menurut penuturan putranya, Ibu Miranda jadi korban tabrak lari. Dia mengalami kerusakan yang parah di bagian kaki, tidak memungkinkan tanpa amputansi, tapi kami tidak dapat melakukannya tanpa persetujuan dari saudaranya, jelas dokter tersebut memandang Geraldian dengan serius. Geraldian sebenarnya ingin memasrahkan keputusan pada dokter sebagai pihak yang lebih tahu, dia hanyalah pihak awam. Namun dia masih ingat perkataan suara bocah di telepon untuk tidak menyetujui amputansi yang akan dilakukan dokter. "Dan apa yang terjadi kalau tidak diamputasi? Kami khawatir akan terjadi kerusakan yang lebih parah," ucap dokter tersebut tegas. "Tapi kemungkinan terjadinya minim kan?" tanya Geraldian lagi. "Lebih baik mengatasinya di awal sebelum merusak, Pak. Kalau begitu jangan diamputasi," pungkas Geraldian memotong ucapan dokter. "Lakukan yang terbaik agar Miranda bisa sembuh total, dan soal uang Anda tidak perlu khawatir." Gavin menatap tidak percaya punggung Array yang berjalan mendahuluinya. "Serius loh? Bocah kecil, orang yang selama ini diagung-agungkan ternyata hanya setinggi pusarnya." Demi apapun Gavin merasakan pemujaannya pada Array yang memakai nama April jadi kian memuncak. Gavin semakin memuja Array dengan segala kekurangan dan kelebihannya. "Umurmu serius 7 tahun? tanya Gavin menyusul langkah Array cepat. "Kamu mau meremehkanku?" tanya Array tajam. "Tidak. Kenyataan itu malah membuatku semakin mengagumimu," ucap Gavin segan. Langkah mereka berhenti di depan pintu ICU yang masih tertutup. Array mencari seseorang untuk ditanyai dan mengangkat alis melihat Geraldian tengah berjalan ke arah mereka. "Bagaimana kabar Mama?" tanya Array langsung. "Apa kamu putra Miranda?" Geraldian malah bertanya balik. Dia sedang mengingat-ingat di mana mereka pernah bertemu. Wajah bocah kecil itu amat familiar. Dia seperti kenal. "Kita pernah bertemu di taman." Array dengan senang hati menjawab kecamuk di kepala Geraldian. "Dan ya, aku putra Miranda yang tadi menghubungimu." Mulut Geraldian membentuk huruf O. "Maaf ingatanku buruk sekali, aku tidak ingat wajahmu sebelumnya, hanya agak familiar. Aku pikir dia ayahmu,"
Rai, ucap Gavin tiba-tiba masuk ke pembicaraan. Pernyataan Gavin membuat Geraldian mengernyit. Ayah, tidak, aku bos ibunya. Geraldian berbaik hati mengurai kesalahpahaman di antara mereka. Wajah kalian mirip sekali, kata Gavin mengatakan alasannya menyebut Rai dan Geraldian ayah dan anak. Oh ya, tanya Geraldian mengangkat alis. Dia pindai wajah lonjong milik Rai. Melihat bentuk alisnya, hidung kecil bangirnya, bibir tipisnya dan ya, rambut mereka sama-sama keriting. Geraldian seperti melihat dirinya di usia 7 tahun. Kita pernah kenalan di taman, Pak. Ucapan Rai menyela pemindaian Geraldian terhadap wajahnya. Geraldian baru saja ingat pernah bertemu Rai di taman, tapi saat itu kondisinya tidak jelas. Dia sedang kelelahan dan fokusnya jadi buyar. Sekarang melihat langsung Rai dari dekat, dengan mata kepalanya sendiri membuat Geraldian sakit kepala. Tiba-tiba memori otaknya memutar sesuatu yang asing. Malam hari, perempuan mabuk, dan bar. Geraldian menyugar rambutnya menahan sakit kepala yang semakin menjadi-jadi. Lalu tiba-tiba wajah perempuan mabuk itu jadi semakin jelas, dia. Miranda, siapa nama ayahmu? Rai mengangkat alis. Menurutku itu informasi yang pribadi. Aku tidak bisa mengatakannya sembarangan. Apa kamu merasa kita mirip? Geraldian menunjuk wajahnya sendiri. Ekspresi lelaki itu begitu kalut. Iya, jawab Rai pelan. Tapi menurutku itu hal biasa. Apa kamu akan tetap mengatakan itu hal biasa kalau aku beritahu aku pernah menjalin hubungan dengan ibumu di masa lalu? Dengan cuek dan menyebalkan, Rai mengangkat bahu acuh tak acuh. Membuat Geraldian yang sedang di mode tegang semakin emosi. Sepertinya kita harus tes DNA, gumam Geraldian menemukan solusi paling tepat. Itu bisa membuktikan perasaanku. Perasaanmu yang mana? Aku merasa kamu adalah putraku, desis Geraldian tajam. Ini keterlaluan. Dia akan membuat perhitungan untuk Miranda semisal Rai memang benar putranya. Aku tidak mau, jawab Rai tegas. Kalau kamu penasaran, kenapa tidak tanya ibuku saja? Dia lebih tahu segalanya. Geraldian menghela napas lelah. Rai benar, mereka tidak perlu melakukan hal sejauh tes DNA. Geraldian hanya perlu bertanya pada Miranda akan kebenarannya. Tapi Miranda pernah bilang dia punya suami yang meninggal karena kecelakaan. Ini semakin membuat kepala Geraldian pusing bukan main. Kapan ayahmu meninggal? Dahi Rai mengernyit. Aku sama sekali tidak punya ayah. Geraldian mendengus. Benar dugaannya, Miranda memalsukan identitas. Fakta ini membuat lubang penasaran yang semakin menganga. Kenapa Miranda menyembunyikan semua fakta mengejutkan ini kalau bukan untuk menghindari Geraldian? Apa dia pernah mengatakan siapa ayahmu? Rai menggeleng. Tidak, ini jadi semakin kuat. Tubuh Geraldian lemas dan jatuh terduduk di kursi tunggu, tangannya meraup wajahnya dalam upaya menghilangkan sakit kepala. Ini membuatku pusing. Bagaimana kalau ternyata kita berbagi darah yang sama? Rai bertanya tajam. Geraldian menggeleng. Aku tidak tahu. Aku datang kemari dengan perasaan khawatir pada Mira tapi ternyata tahu-tahu di sini aku dikejutkan dengan kabar bisa saja aku punya seorang putra. Baiklah, tapi kupikir kamu harus tahu. Bagiku mama nomor 1, timpal Rai serius. Aku tahu, gumam Geraldian. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Maaf karena membuat kalian hidup sendirian, timpal Geraldian kehilangan semangat. Kamu belum tentu benar-benar ayahku, seru Rai turut duduk di samping Geraldian. Gavin juga mengikuti Rai dengan duduk di kursi paling ujung. Intuisiku mengatakan ya, aku yakin sekali kamu adalah putraku. Geraldian tertunduk lesu dan kembali menyugar rambutnya. Ini benar-benar luar biasa. Tanpa angin, tanpa hujan tiba-tiba dia punya seorang putra dengan sekretarisnya di kantor. Berapa umurmu? 7 tahun, jawab Rai pelan. Tepat sekali, usia Rai sesuai dengan hubungan rumit mereka di bar 7 tahun yang lalu. Hubungan semalamnya dengan Miranda menghasilkan seorang putra yang kini menjelma jadi bocah pintar yang mengintimidasi. Siapa dia? Tatapan Geraldian kemudian berlabuh pada Gavin. Lelaki berwajah preman itu dari tadi menarik perhatiannya. Melihat bagaimana lelaki itu patuh pada perintah Rai, membuat Geraldian diam-diam khawatir. Aku anak buah Rai, jawab Gavin yang membuat Geraldian melotot terkejut. Apa? Bersambung. 44. Siapa dia? Tanya Geraldian menunjuk lelaki berwajah preman di samping Rai. Aku anak buah Rai, jawab Kevin serius. Apa? Pekik Geraldian terkejut. Dia temanku. Rai mengoreksi. Namanya Gavin.
Gavin mengulurkan tangan, otot-otot kuat di lengannya tercetak saat lelaki itu menjabat tangan Geraldian. Namaku Gavin, aku seorang bodyguard salah satu pejabat daerah. Meski dengan kening berkerut, Geraldian turut menyebutkan identitasnya. Namaku Geraldian, aku wakil direktur di kantor tempat ibunya Arai bekerja. Seorang bodyguard berteman dengan bocah sekolah dasar. Di mana kalian bertemu? Geraldian bingung bukan main. Jenis pertemanan macam apa yang membuat dua manusia di hadapannya ini begitu akrab? Status mereka dan umur yang berbeda tentu saja membuat kening mengernyit. Aku punya hutang budi pada Arai, jawab Gavin datar tanpa ekspresi. Hutang budi? Tanya Geraldian melirik Arai. Serius loh, bocah kecil itu membuat lelaki dewasa kekar dan kuat seperti Gavin punya hutang budi. Dia pernah membantu menyelamatkan nyawaku. Lagi-lagi Gavin yang menjawab. Geraldian menatap Arai sejenak, melahap informasi yang dia terima tadi sebanyak-banyaknya. Arai, Geraldian mengukir nama itu di dalam benaknya. Bocah itu ternyata berbahaya. Bocah kecil itu patut diwaspadai. Kemungkinan bocah tersebut adalah anaknya menjadi semacam kebanggaan tersendiri di mata Geraldian. Sampai level nyawa, Gavin hendak menjawab namun digagalkan Arai. Bocah kecil itu memperingatinya lewat sorot mata tajam. Kemudian Arai memandang Geraldian datar. Rasa penasaran yang tinggi selalu membawa bahaya, Pak. Oh tentu saja, keke Geraldian gugup. Aku sering mendengarnya di dunia bisnis. Nah, kamu tahu sendiri. Seru Arai. Apa rasa penasaranku terhadap kondisi ibumu juga akan membawa bahaya? Goda Geraldian menerbitkan senyum jahil. Oh ya, aku belum mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membuat dokter yakin tidak mengamputasi kaki ibuku. Arai sampai lupa melakukan sopan santun seperti yang sering Miranda ajarkan. Kalau ibunya ada di sini, mungkin Arai sudah habis diomeli panjang lebar. Kau tahu ibumu tidak jadi diamputasi? Aku tahu, timpal Arai tanpa mengatakan dari mana dia tahu informasi tersebut. Dia pikir itu tidak penting. Geraldian tidak perlu tahu hal itu. Beruntung Geraldian meresponsnya dengan bijak. Lelaki itu hanya mengangguk-angguk dan melempar senyum jumawa. Aku senang kamu menghubungiku dan bukan orang lain. Aku menghubungimu karena terpaksa. Bibi Dina tidak bisa dihubungi, jadi aku menghubungimu. Itu terdengar menyakitkan, ucap Geraldian tidak bisa menahan tawa. Tapi it's okay. Omong-omong, bagaimana kejadiannya sampai Miranda bisa jadi korban tabrak lari? Itu bukan tabrak lagi, ucap Arai mengangkat wajahnya. Itu pembunuhan berencana. Rahang Geraldian mengeras membayangkan Miranda, sekretaris pribadinya baru saja direncanakan pembunuhannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Geraldian memilih tidak langsung percaya. Di hadapannya adalah bocah 7 tahun yang mungkin membaca huruf saja kesulitan. Aku tahu apa yang aku lihat, mobil itu berniat mencelakaiku tapi mama mendorongku dan membuat tubuhnya terpelanting. Arai mendesis emosi. Aku akan menyelidiki siapa yang berani-beraninya membunuh Miranda. Tidak perlu. Pungkas Arai, aku yang akan membalasnya sendiri. Pukul 5 sore, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah berseri. Alhamdulillah operasinya lancar. Kami sudah memastikan tidak ada organ dalam yang rusak. Ibu Miranda bisa mulai dipindahkan ke ruang inap. Prolog dokter berkacamata, namanya Dr. Robbie, menjabat tangan Geraldian. Selanjutnya Geraldian dan Arai beriringan dengan ranjang berisi Miranda didorong dari ruang ICU menuju ruangan rawat inap. Tidak muluk-muluk Geraldian langsung memesan kamar VVIP, lebih eksklusif dan mendukung kenyamanan mereka juga. Demi apapun Mir, siapa yang tega merencanakan kecelakaan ini? Lirik Geraldian menutup mulut dengan telapak tangannya. Dia merasa tidak sanggup hanya dengan melihat wajah Miranda. Di dahi dekat sepanjang sisi rambut, ada goresan panjang yang sudah dijahit. Bibir perempuan itu sobek di bagian kanan, hidung yang penuh baret serta pelipis terluka. Tidak terbayang bagaimana tubuh perempuan ini dihantam badan mobil yang melaju kencang. Mobil yang memang dikemudikan untuk menghabisi nyawa. Aku akan membalasnya dengan adil, timpal Arai yang kini menggenggam jemari berinfus ibu kandungnya. Aku janji, Ma, kenapa dia belum bangun juga? Gavin bertanya di atas sofa di ujung ruangan. Dia baru saja mengalami masa kritis, ini normal. Yang menjawab adalah Arai. Pengetahuan bocah kecil itu tentu saja membuat Geraldian terkesima. Ponsel Geraldian tiba-tiba bergetar, lelaki berpakaian santai itu merogoh saku celana pendeknya, nama Rasongko memenuhi layar. Tidak setiap hari ayahnya itu menghubunginya,
dan kalau tiba-tiba menelepon berarti ada hal penting yang harus dibicarakan. Siapa? Tanya Array mengangkat alisnya, dia cukup terganggu dengan getar di ponsel Geraldian. Ayahku, jawab Geraldian sembari berjalan menuju ujung ruangan. Aku mengangkatnya dulu. Array mengangguk. Geraldian menggeser logo hijau terima panggilan. Halo. Kenapa? Kamu di mana? Tanya Saosenko to the point. Geraldian melirik Miranda yang terbaring dengan beberapa selang menopang hidupnya. Ada apa? Lelaki itu memutuskan tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Rasongko punya banyak mata-mata, tidak memungkinkan jika Geraldian mengatakan dia di rumah sakit, ayahnya akan langsung menyelidiki siapa yang dia kunjungi. Pulang ke rumah, Geral. Ada yang ingin aku bicarakan. Nanti, aku tidak menerima kata nanti, sekarang juga, Geral. Potong Rasongko tajam, menekan 3 kata terakhir dengan suara desisan. Memberi Geraldian peringatan, kalau dilanggar maka dapat konsekuensi besar. Aku sedang sibuk, lirih Geraldian. Aku tunggu sekarang juga, aku tidak akan datang. Desis Geraldian langsung mematikan sambungan. Rasongko menghubunginya lagi tapi dengan cepat Geraldian mematikannya langsung. Lelaki tua bangka itu begitu bosi dan keras kepala, tidak menerima pendapat jenis apapun membuat Geraldian kadang-kadang emosi. Persetan dengan Rasongko. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di restoran Magical yang berlokasi dekat rumah sakit, Geraldian berhasil memaksa Array memesan 1 porsi nasi dan soto daging. Bocah kecil itu terlalu memaksa diri menunggui Miranda sadar sampai mengabaikan kesehatannya sendiri. Beruntung ayah Miranda, Pak Budi, datang dan menggantikan mereka menunggui Miranda. Apa kamu tidak suka pedas? Geraldian mencairkan suasana dengan menanyakan sikap menolak Array saat ditawari sambal. Aku tidak tahan pedas, aku Array jujur. Aku juga, timpal Geraldian tersenyum tipis. Oh, sahut Array, padahal Miranda sangat suka pedas. Geraldian ingat kebiasaan Miranda yang tidak pernah mau makan tanpa diiringi sambal merah menyala. Terakhir kali mereka makan siang bersama, perempuan itu menghabiskan stok sambal tukang siomay langganan kantor. Iya, timpal Array tersenyum. Ibu bisa menghabiskan cabai 1 kilo setiap hari. Oh ya, tanya Geraldian terkejut. Aku bercanda, lirih Array berdeham canggung. Perkataanmu membuatku terkejut. Kemudian fokus Array buyar saat melihat Gavin memasuki pintu restoran. Ada apa? Tanya Array serius. Gavin meminta Array mendekat, bocah kecil itu mengikuti perintah Gavin. Ada hal penting yang harus kita selesaikan. Array memindai ekspresi Gavin, lalu tatapnya berlabuh pada Geraldian yang sedari tadi menatapnya bingung. Aku harus pergi, Pak. Ada hal penting yang harus aku selesaikan. Pamit Array beranjak pergi bersama Gavin. Bersambung. 45. Di kamar penuh gambar Spider-Man, yang sebenarnya ditempel oleh Miranda tanpa persetujuan Array, Gavin duduk di atas ranjang dengan laptop menyala menunjukkan cuplikan wajah seseorang. Aku berhasil mengakses CCTV depan minimarket. Ini kejadian saat ibumu ditabrak. Kamu benar, Ray, orang itu mengincarmu. Ibumu hanya korban. Telunjuk Gavin menyasar layar 15 inci laptopnya. Menunjuk reka adegan saat mobil BMW hitam yang awalnya parkir di pinggir jalan tiba-tiba menancap gas dan menabrak tubuh Miranda. Roda depan menghantam kaki Miranda langsung sehingga menjadikan kaki satu-satunya organ yang paling parah. Array sudah menduganya. Ibunya hanya korban, yang sial karena mengorbankan diri untuknya. Apa kamu punya masalah dengan orang akhir-akhir ini, Ray? Tanya Gavin. Aku tidak punya masalah apapun dengan seseorang akhir-akhir ini, jawab Array menekan 2 kata terakhir dengan jelas. Akhir-akhir ini dia cukup berperilaku baik karena disibukkan dengan jadwal sekolah dasar yang membosankan. Apa kamu yakin? Aku yakin sekali, desis Array tajam. Kalau kamu merasa bebas dari musuh, berarti ibumu yang punya musuh. Mengenai kenapa dia malah menjadikanmu sasaran itu masih harus digali, ucap Gavin panjang kali lebar. Lelaki itu menzoom foto yang dia dapat dan menunjukkannya pada Array. Ini foto pengemudinya, dia hanya driver, komentar Array tidak tertarik. Iya memang, timpal Gavin kesal. Terlalu berisiko jika orang yang punya rencana membunuh melibatkan dirinya sendiri. Mereka biasanya bekerja melalui tangan orang lain, lebih aman, bersih dan sulit dideteksi. That's right, bagaimana dengan plat mobilnya? Gavin sudah memikirkan hal itu dari tadi. Array menjawab datar, aku sudah menyuruh temanku melacaknya, plat nomor itu ternyata tidak terdaftar. Licik sekali, komentar Gavin.
Tiba-tiba Arai menyeringai menyeramkan. Kalau mereka memakai cara licik, kenapa kita juga tidak menggunakan cara yang sama? Gavin balas menyeringai. Aku selalu suka cara licik. Itu membuat segalanya jadi mendebarkan. Suruh orang-orangmu melacak driver tadi, perintah Arai tersenyum jahat. Kita buat driver tak bersalah itu menyebutkan siapa yang mendalanginya jadi brutal seperti itu. Perintah sedang dilaksanakan, my little boss. Rasongko benar-benar keras kepala. Tidak bisa mendapatkan lewat sambungan telepon, lelaki tua itu mengirim pengawalnya dan memakai cara barbar dengan menyeretnya paksa masuk ke dalam mobil. Serius loh, benar-benar khas Rasongko Wijoyo. Aku bisa menemui ayahku sendiri, desis Geraldian menepis cekalan kedua bodyguard bertubuh kekar milik ayahnya. Lagi pula ini sudah di dalam rumah, aku tidak mungkin kabur. Para bodyguard itu bergeming menyoroti langkah Geraldian. Benar-benar pengawal setia yang tidak melepas buruan kalau majikan meminta buruan hidup-hidup. Menyebalkan sekali. Ada apa? Geraldian langsung bertanya lantang saat berhadapan dengan ayahnya. Rasongko mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Kemana saja kamu tidak mengangkat teleponku? Aku mengurus Elf Corps Group, jawab Geraldian santai, menarik kursi di hadapan ayahnya dan duduk santai di sana. Memangnya aku sibuk apa lagi? Aku ingin membicarakan hal yang penting. Prolog. Rasongko menekan ujung rokok ke pinggiran aspak kaca. Ini berkaitan dengan nasib Elf Corps Group ke depannya di tanganmu. Ada apa dengan Elf Corps Group? Bocah kecil itu, benar putramu? Tanya Rasongko tajam. Bagai mendengar petir di siang bolong, ekspresi santai Geraldian berubah jadi tegang. Bagaimana kamu tahu? Oh sialan, apa kamu menyuruh mata-matamu menguntitku lagi? Itu tidak penting. Tentu saja itu penting. Karena demi apapun aku akan membunuh penguntit itu. Gertak Geraldian emosi. Sudah ribuan kali ayahnya menguntitnya, ribuan kali juga Geraldian meluapkan emosinya karena merasa privasinya diobrak-abrik dan ribuan kali juga Rasongko menulikan telinga. Aku sudah tahu keberadaan bocah itu lebih awal darimu, dan semakin kuat ketika mata-mataku mengabarkan berita pertemuan kalian di rumah sakit. Geraldian semakin menggertakkan rahangnya keras. Menahan diri dari luapan emosi yang menggulung seumpama tsunami. Jika benar bocah itu putramu, jangan biarkan berita itu menyebar, nasib Elf Corps Group akan hancur. Geraldian hanya diam, tidak mau angkat bicara. Dia benar-benar emosi sekarang. Ia pikir Rasongko bertanya perihal dirinya karena memang peduli, ternyata malah berurusan dengan Elf Corps Group. Selalu Elf Corps Group yang lelaki tua itu pedulikan, tidak pernah dirinya. Kalaupun berita itu menyebar, aku sama sekali tidak akan menyesalinya. Rasongko mendelik tak suka, lakukan saja apa maumu dan keluarga ini tidak akan mengakui bocah itu sebagai keluarga. Aku sama sekali tidak peduli pada pengakuanmu, ayah, seru Geraldian beranjak dari kursinya. Dia tidak memedulikan teriakan Rasongko yang menyuruhnya kembali duduk bicara, tapi Geraldian tidak di mood senang untuk bicara tanpa meluapkan emosi. Geraldian tetap berjalan di latar belakangi suara geraman Rasongko yang geram. Tepat di halaman rumahnya, ponsel Geraldian bergetar oleh satu panggilan. Halo, sapa Geraldian pada mata-mata utusannya. Dia mengutus mata-mata tersebut dengan niat mencari tahu siapa yang menjadi dalang rencana pembunuhan Miranda. Karena profesional, dalam 1x24 jam, suruhannya itu sudah mengantongi nama dalang rencana pembunuhan Miranda. Halo, Pak, saya berhasil menemukan pelaku rencana pembunuhan Ibu Miranda, ucap suara suruhannya dengan tenang. Geraldian mengangkat alis antusias. Siapa? Pak Wijoyo. Senyum Geraldian langsung lenyap. Matanya memicing tajam. Suaranya amat tajam ketika menimpali. Apa kamu serius? Kakekku jadi dalam rencana pembunuhan Miranda. Saya sangat yakin, Pak. Saya akan mengirimkan bukti dalam bentuk foto dan video ke WhatsApp Bapak. Silakan dicek. Oke. 15 menit kemudian Geraldian menerima notifikasi pesan WhatsApp masuk. Geraldian mengetuk nama pengirimnya, mengunduh video dan foto serta menyaksikan bagaimana perasaannya diobak-abik karena tingkah kakeknya. Bunyi letusan senjata mengakhiri penderitaan Galih, pengemudi BMW berplat ilegal yang sial karena dijadikan agen pembunuhan. Lelaki parubaya itu terkapar dengan kedua tangan terikat dan mulut mengucurkan darah segar. Dia menyebutkan alamatnya tadi, ucap Gavin melirik Arai. Wajah bocah itu begitu sulit ditebak saking datarnya. Aku tahu di mana alamat itu berada. Kita harus segera menjemputnya sebelum orang itu sadar telah kehilangan satu sopir pribadi, desis Gavin menutup gudang di rumah kosong itu dengan cepat.
Arai dia giring menuju mobil truk yang berhasil dia curi tadi. Truk itu terparkir aman di halaman rumah kosong yang dia temui. Iya, timpal Arai mendesis. Aku sudah tidak sabar ingin menjemputnya. Menjemput lelaki lancang yang menjadikan dirinya target pembunuhan. Arai tidak sabar ingin berbalas budi, nyawa dibalas nyawa, kaki dibalas kaki, mata dibalas mata dan darah dibalas darah. Akan dia buat semuanya jadi setimpal dan adil. Aku lebih tidak sabar. Keke Gavin menekan klakson panjang dan menghantam lampu merah. Ayal satu buah sedan tertabrak sampai terpental. Ups, sorry, Keke Gavin. Bersambung.